BPK beri peringatan soal program pensiun PNS, ada apa? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan peringatan ke pemerintah mengenai program pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka panjang. Hal itu terungkap dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPSI tahun 2021. BPK menemukan adanya potensi risiko yang timbul dari kewajiban pemerintah. Mulai dari kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. BPK menyebutkan bahwa pemerintah belum menetapkan pedoman penghitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Hal tersebut mengakibatkan kewajiban jangka panjang pensiun PNS dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak terjamin oleh pemerintah. Akibatnya, konsistensi penerapan dan nilai wajar hasil penghitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah tidak terjamin, jelas BPK seperti dikutip IHPSI tahun 2021, dikutip Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. BPK menilai, itu disebabkan Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme atau protokol formal penunjukan aktuaris independen, serta belum menetapkan mekanisme penggunaan metode dan asumsi aktuaria dalam melakukan penghitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah, dan koordinasi Menteri Keuangan dengan menteri terkait belum menyelesaikan reformasi program pensiun. Oleh karenanya, BPK merekomendasikan agar Menkes Sri Mulyani melakukan persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 10 pada tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pemerintah di masa depan. Menanggapi temuan BPK tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan akan berkoordinasi secara internal untuk melakukan finalisasi pengaturan protokol penunjukan aktuaris. Pihaknya juga akan menetapkan mekanisme penggunaan asumsi dan metode penghitungan kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Sri Mulyani menegaskan akan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ini untuk penyelesaian standar akuntansi yang mengatur penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang pemerintah atas program pensiun. Aturan baru Sri Mulyani, PNS Kemenkeu telat masuk kerja tunjangan dipotong 2,5%, bolos 5%. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru perihal hari dan jam kerja PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Aturan ini berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja. Aturan ini tertuang dalam PMK nomor 221 PMK 01/2021 tentang hari dan jam kerja serta penegakan disiplin berkaitan dengan pembayaran tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam aturan ini, jam masuk kerja pegawai atau PNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 7.30 sampai dengan pukul 17 waktu setempat. Dengan waktu istirahat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13 waktu setempat. Sementara untuk hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan pukul 17 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat. Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja dan melaksanakan tugas lebih awal paling lama 90 menit sebelum ketentuan jam masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, dapat diberikan waktu penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal secara proporsional pada hari berkenaan, tulis aturan PMK tersebut seperti dikutip, Jakarta, Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2021. Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat pukul 5 waktu setempat, dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Sementara itu, dalam aturan ini menyebutkan soal sanksi jika PNS terlambat kerja hingga bolos kerja.
Sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja, tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan atau tidak mengisi daftar hadir berdasarkan bukti daftar hadir dan tanpa alasan yang sah, dan atau tidak melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan atasan langsung karena tidak adanya bukti hasil kerja output yang dapat diberikan. Pegawai yang melakukan pelanggaran hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A diberlakukan konsekuensi pemotongan tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A dan lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, tulisnya. Bagi pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar 5%. Sementara itu, bagi PNS yang terlambat masuk kerja maka akan dikenakan sanksi berupa pemangkasan tunjangan dengan tarif yang berbeda. Mulai dari pemotongan 1% hingga 2,5%. Adapun rinciannya yaitu, pegawai yang masuk kerja pada pukul 9:01 sampai pukul 9:31 tunjangan yang dipotong 1%, yang masuk kerja pada pukul 9:31 pukul 10:01 tunjangan dipotong sebanyak 1,25%, dan yang masuk kerja lebih dari jam 10:01 atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dikenakan potongan tunjangan sebesar 2,5%.